Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Diana Novitasari, Sinda Dewi Tasari, Diva Joaniarta, Muhammad Atorik Fasha, dan Rufian Davindiskuloh dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur akan mempresentasikan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin pertama yang akan kami jelaskan adalah tentang makna dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kependudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kemudian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Berikutnya, contoh hak dan kewajiban warga negara. Contoh hak. Pertama, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dimuat berdasarkan pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak dimuat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum serta di dalam pemerintahan yang dimuat pada pasal 28 ayat 1. Dan lain-lain. Contoh kewajiban. Yang pertama, wajib berperan serta di dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh yang dimuat pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, wajib untuk membayar pajak serta retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang dimuat pada UUD 1945. Yang ketiga, wajib untuk menghormati HAM orang lain yang dimuat pada pasal 28J ayat 1, dan lain-lain. Berikutnya, poin kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila pertama. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama dan menolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini, diantaranya kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi. Sila kelima, mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. 1. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 merupakan jaminan hak atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. 2.
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 27 ayat 2, bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3, berisi tentang pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 menegaskan tentang hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ke-8, hak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 menegaskan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang ke-9, kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 menegaskan tentang jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang ke-10, perekonomian nasional. Perekonomian nasional ditegaskan di dalam pasal 33 dan 34 UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksi sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran, dan lain-lain. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara.
Pelanggaran terhadap warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan lain-lain. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Hal ini biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. 3. Merusak fasilitas negara. Misalnya, mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. 4. Tidak membayar pajak kepada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Poin keempat yang akan saya jelaskan adalah tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga menangani berbagai tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum. Contohnya, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.